Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam kajian singkat ekonomi Islam, di mana kali ini kita akan membahas tentang moneter Islam bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ahmad Holik MA. Untuk mengenal lebih dekat beliau, yang jelas beliau adalah suami saya. Kemudian beliau juga berprofesi sebagai dosen ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga diberi amanah menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Cirebon dan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Islah Cirebon. Insya Allah beliau memiliki kompetensi di dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Untuk mengawali kajian tentang moneter Islam ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu moneter secara umum. Ya, kalau kita bicara salah satu subsistem dalam pemikiran atau keilmuan ekonomi, kita mengenal ada istilah moneter. Ya. Jadi ketika kita berbicara moneter, itu imajinasi kita langsung terkoneksi pada persoalan yang terkait dengan uang. Ya. Jadi berbicara tentang kebijakan uang, tentang peredaran uang, tentang fungsi uang, itulah moneter. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang moneter, berarti kita berbicara tentang finance, ya, tentang keuangan. Jadi sekali lagi, spesifik aja secara simpel bahwa ketika kita bicara tentang moneter, artinya kita berbicara tentang keuangan atau tentang finance. Baik. Kira-kira begitu. Ya, selama ini kita kan mengenal moneter itu di dalam ekonomi konvensional. Nah, apakah di dalam ekonomi Islam juga mengenal istilah moneter ini? Ya, saya kira istilah ya, terminologi secara akademik, secara ilmiah, memang istilah moneter baru muncul ketika terjadi revolusi industri di Inggris, Renaissance di Eropa ya. Ketika terjadi Renaissance. Artinya terminologi secara akademik tentang moneter baru muncul secara akademik di abad-abad itu. Tapi perlu dicatat bahwa secara praktek konsep-konsep moneter sudah lahir sejak zaman Islam paling awal. Pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, bagaimana penggunaan uang, ya, bagaimana fungsi uang dan posisi Nabi sebagai pemegang kebijakan moneter, ya, bagaimana Nabi melakukan menjadi hisbah, ya, hisbah itu menjadi pengawas dalam proses peredaran uang dan seterusnya. Itu artinya bahwa moneter sudah ada dalam tradisi peradaban Islam di awal-awal. Jadi kalau ditanya apakah ada dalam Islam moneter, ada beberapa ayat ya. Dalam kajian berikutnya nanti kita bahas secara detail ayat dan hadis yang secara tekstual sebenarnya berkaitan dengan persoalan uang dalam Islam. Apakah itu artinya moneter Islam itu lebih dulu berkembang dibandingkan dengan moneter di dalam ekonomi konvensional? Ya, kalau kita melihat peradaban keilmuan, Eropa itu kan baru muncul ketika abad 15, ya kan? Perkembangan keilmuan di semua sektor termasuk bidang ekonomi itu revolusinya terjadi pada abad ke-15 sampai menjelang abad 20. Tapi jauh sebelum itu ya, konsep moneter jauh sebelum itu pada awal-awal Islam datang itu ya, 14 abad yang lalu seperti tadi sudah ada ya. Umar bin Khattab ini salah seorang tokoh yang saya kira cukup cerdas untuk memanage keuangan negara. Kemudian ada tokoh pada abad 9 namanya Abu Ubaid yang menulis tentang Al-Amwal. Itu juga bicara tentang moneter. Ya, tokoh-tokoh besar dunia di kalangan ulama Islam itu berbicara tentang uang, ya, fungsi uang, ya, bagaimana peredaran uang, mekanismenya. Ada Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Maskawi, ya, ada lagi Ibnu Khaldun itu bicara tentang moneter. Artinya bahwa secara historis memang moneter Islam jauh lebih dulu ya secara praktis berkembang dalam peradaban manusia. Saya kira itu ya. Ya, baik. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari istilah moneter secara umum, baik secara khusus yaitu moneter Islam, apa saja ruang lingkup
kajian moneter Islam ini, Pak? Ya, saya kira ruang lingkup dari moneter Islam itu tidak jauh beda dengan moneter konvensional ya. Hanya mungkin secara spesifik kalau moneter Islam itu kan ya terkait dengan kebijakan keuangan yang basisnya itu adalah Islam gitu. Apa ruang lingkupnya? Ya tadi yang saya sampaikan dalam terminologi. Ketika kita berbicara tentang sejarah uang, itu ruang lingkup ya. Kita berbicara tentang uang dalam Quran dan hadis ya. Bagaimana pandangan ulama tentang uang, bagaimana fungsi uang, bagaimana percetakan uang, macam-macam uang, adanya dinar, dirham. Itulah saya kira beberapa ruang lingkup yang menjadi kajian dalam moneter Islam ya. Di antaranya ya cukup panjang ya, pokoknya terkait dengan persoalan finance ya, dengan berbagai hal yang terkait dengan itu. Baik. Kalau melihat dari terminologi dan juga ruang lingkupnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, antara moneter Islam dan moneter konvensional itu hampir sama, tetapi pasti ada perbedaannya. Nah, kira-kira ini perbedaannya dalam hal apa saja, Pak? Oke. Yang pertama, saya kira kalau kita melihat distingsi ya, ciri khas moneter Islam dan perbedaannya dengan moneter konven itu dari pertama misalnya cukup banyak sebenarnya. Yang pertama adalah dari konsep uang ya. Dalam ekonomi moneter Islam, uang itu hanya sebagai alat tukar ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan alatut tabadul. Jadi uang itu fungsi utamanya sebagai alat tukar. Ini prinsip. Tapi kalau dalam ekonomi konvensional, dalam moneter konvensional, uang itu tidak hanya sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditi. Jadi kalau tadi dalam Islam itu money is medium of exchange, uang itu adalah alat tukar, sedangkan dalam ekonomi moneter konvensional uang itu sebagai komoditi, uang itu dijual belikan. Ini prinsip, perbedaan yang prinsip ya. Jadi kalau dalam moneter Islam uang itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijadikan komoditi yang dijual belikan. Tapi dalam konvensional uang itu menjadi komoditi ya, menjadi komoditi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konsep antara hubungan finance dengan moneter ya, finance dengan sektor real. Ada satu kaidah dalam moneter Islam itu begini. Ta'alluq bainal awraq al-maliyah wasiliyah. Harus ada keterkaitan antara uang ya dengan sektor real ya, antara finance dengan sektor real. Apa maknanya? Jadi ekonomi Islam itu berbasis sektor real. Tidak boleh uang itu berjalan sendiri menghasilkan keuntungan karena itu yang disebut dengan riba ya. Tapi kalau dalam ekonomi moneter Islam, ada uang, ada barang, ada uang, ada jasa ya. Tanpa itu maka dia akan dianggap sebagai moneter yang konvensional. Itu dua hal saja ya perbedaan antara moneter Islam dengan moneter konvensional. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin sebelum kita akhiri kajian singkat ini, Bapak narasumber kita akan memberikan kesimpulan dari pengantar kajian moneter Islam ini. Silakan. Ya, saya kira tadi ya, yang paling prinsip yang membedakan antara moneter Islam dengan konvensional itu dalam hal penggunaan uang ya. Sama sekali bahwa dalam ekonomi Islam itu tidak diperkenankan uang dijual belikan ya. Tapi kalau dalam konven kan ekonomi uang itu dijadikan sebagai komoditi. Itu yang paling mendasar. Dan kalau ditanya bagaimana historisnya dalam Islam, memang moneter Islam sudah berkembang sejak peradaban Islam paling awal. Zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin dan perkembangan berikutnya. Jadi secara historis moneter Islam sebenarnya jauh lebih dulu daripada moneter konvensional yang berkembang setelah abad-abad ke-15. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Demikian saudara-saudara sekalian, mungkin selama ini kita mengenal bahwa ilmu moneter itu lebih dulu dikenal di dalam moneter konvensional, tetapi kenyataannya moneter Islam itu lebih dulu berkembang dibanding moneter konvensional. Semoga kajian singkat ini dapat bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.